Nah akhirnya nih setelah 14 tahun gitu ya. Bersama Jikustik. Sudah tidak bareng Jikustik lagi. Itu kenapa mas itu? Kenapa pertanyaan itu ya? Tapi waktu itu teman-teman juga sempat menyampaikan, Bri, ini tidak mungkin kamu bisa menggantikan figur Mas Pongki. Kita nongkrong di teras rumah gitu, terus kita ngobrol-ngobrol. Tidak akan mungkin Brian bisa menggantikan figur Pongki. Karena yang sudah merasuk ke dalam ingatan masing-masing itu ya formasi yang kemarin. Halo, gue Alfi Romi. Saya Bias. Dan selamat datang di Indo Musik Talk bersama Brian Prasetyo Adi. Lu mau ngomong apa? Ayo. Untung bener ya, untung bener. Apa kabar mas? Sehat. Alhamdulillah. Panas mas ya? Panas banget gila. Hari ini panas banget mas. Tapi dengan panasnya hari ini kita syukuri. Ya kita kan? syukuri. Betul. Kalau hujan kita syukuri juga. Betul. Karena kebiasaan orang Indonesia kalau hujan protes, panas pun protes. Gitu. Mending kita syukuri. Iya. Padahal ketika panas yang senang banyak. Tanaman mungkin senang ya kan? Iya. Berfotosintesis. Asik. Kalau kepanasan mati juga Pak. Kalau kepanasan kering. Nah, Jangan panas-panas. Itu di belakang tuh ada yang kering tuh. Gak pernah disiramin tuh. Oke Pak, profile dulu Pak, kayak biasa. kita opening dulu dong. Opening musiknya bener. dong. Opening dulu dong. Ini karena gue dari Jogja bagaimana sih ini? Iya, ala-ala gitu loh, Mas. Kita udah mau Sudah gamelan. kita udah bisa memprediksi. Betul. Kita. Betul. Kayaknya banyak dari Jawa nih Pak, kita gamelan gitu. Oke, iya. Jogja banget nih Mas Brian nih. Jogja. Jogja banget. Kelahiran Jogja asli. Kelahiran Jogja asli. Tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Luar biasa. Keluarga di Jogja. Welcome to Jakarta Mas. Terima kasih. Meskipun panas ya. Tapi sama aja. Di Jogja juga. Panas juga. Kurang lebihnya sama lah. Sama ya kurang lebih ya. Kurang lebihnya sama. Tapi gak macet lah Jogja Mas. Enggak. Cuma Iya. panasnya Jogja itu lebih bikin hitam daripada panasnya Jakarta. Nggak tahu kenapa. Mungkin lebih Iya kering mungkin ya. Panasnya Jakarta tuh kenanya bukan ke kulit Mas. Tapi ke Mental. Profile Pak. Profile. Brian Prasetyo Adi. Lahir 13 Oktober 1982. 92 Pak. Sorry, 92, Pak, ya. 92. 92. Pas 92 Pak. Wah. Tulisannya kecil, mohon maaf. Tulisannya kecil. di zoom Pak, di zoom. Iya, bisa ya nih. Set karena. bisa, Bang, kebaca Oke, 13 Oktober 1972. Lah, makin Lebih tua lagi. Makin turun. 92. 62, oke benar. Bukan. Asli Yogyakarta. Yang mengawali karirnya di industri musik dan menjuarai kompetisi tarik suara bergengsi Bintang bintang radio. Tarik suara. Tingkat nasional. Iya, Emang bisa. di suara tuh ada tali atau gimana? Gak Mas? tahu. Kenapa ditarik ya? Gitu. Tarik gitu. Tarik suara. 2007 berarti saat itu umur Iya, aduh. 15. Enggak dong. 15 tahun. Iya kurang lebih lah. Bukan 15 dong. Enggak dong. Iya benar-benar. 17 ya, 17 kayaknya ya. Iya kurang lebih lah. Kita SMP. Yang jelas itu waktu Brian SMA. Iya. 16. Lo SMA. 16-an. SMA umur berapa? Aku 16. Sama. Iya kurang lebih segitu lah. Kurang lebih Tapi ini 15 tahun ini. 2007. Iya. Namanya semakin dikenal ketika bergabung dengan grup musik Jikustik sebagai vokalis pada tahun 2009 menggantikan Pongki Barata yang saat itu keluar. Wah, luar biasa nih. Ini menarik nih Pak. Benar. Oh, ada 2009 contekan, ini ternyata di sini. Ada Mas, jangan lihat. ada, Mas. Boleh. Iya, Boleh lihat ini. Ini kayak UN. Iya, Enggak, gue benar. pikir, pada tahu semua aja gitu. Enggak ada. Tapi kan di balik kenyataan kita riset. Betul. Betul kan? Betul. Nah ini ada yang menarik nih Pak. Apa tuh? Gabung jadi vokalis Jikustik umur 17. Betul. Itu ceritanya gimana Mas? Masih muda banget ya. Ceritanya awal mula kenapa tertarik jadi vokalis Jikustik? Jadi lulus SMA itu 2009. 2009. 2009 lulus SMA. Terus kebetulan ada waktu SMA selesai itu kan ada jeda waktu berapa bulan tuh kan Iya. sebelum masuk ke Kuliah. Nah di situ ada satu festival nyanyi di Jogja. Oke. Yang kebetulan jurinya adalah salah satu personil dari Jikustik. Oh. Gitu. Nah, waktu perlombaan hampir selesai, yang mana saya mengundurkan diri waktu itu karena ada satu dan lain hal terkait dengan perkuliahan, Oh, jadi nggak oke. bisa ikut. Dikontak sama personilnya Jikustik. Bisa nggak bantuin bandku gitu kan? Oh iya mas, oke siap gitu. Aku kira waktu itu bikin band baru.
tapi ternyata adalah Jikustik. Nah gitu, 2009. 2009. Dan pada saat itu emang udah dengerin lagu-lagu Jakustik, apa pas masuk tuh, wah lagu Jakustik belum banyak yang tahu nih gue nih gitu. Gimana Mas dulu, Mas? Semua orang tahu lah lagunya Jikustik ya. Ada Iya, Setia, ada Puisi, ada 1000 tahun lamanya. Untuk dikenang. Untuk dikenang dan lain sebagainya pasti tahu lah. Jadi ada kondisi nih, ada Oke. kondisi. Ini penasaran gue Pak, sumpah. Dimana ketika Brian masuk itu, Mas Pongki masih vakum ceritanya. Jadi vakum tapi panggung kan masih harus terus berjalan. Betul. Iya. Nah sehingga diperlukan adanya additional vokalis. Oke. Baru tahu kan ada additional vokalis. Iya, jarang Ya, gitu. Biasanya additional jarang. gitaris, Ya, benar. additional bassist gitu biasanya. Yes, additional Terus, vokalis. terus. Nah, 2009 sampai dengan 2011 itu Brian adalah statusnya sebagai additional vokalis, menggantikan sementara 9 ke 11. 9 ke 11. Oke. Sementara. Iya, sementara. 2011 barulah Mas Pongki waktu itu mengirimkan semacam surat resign lah. Oke. Iya. Abis itu baru kita mulai bikin album, Jikustik bikin album, rilis single waktu itu dan lain sebagainya. Yang jadi sorotan adalah pergantian, transisinya antara vokalis yang lama dengan vokalis yang selanjutnya itu yang bisa dibilang tidak mudah karena harus beradaptasi dengan penggemar, dengan followers dan lain sebagainya kan kala itu. Dan tidak setiap panggung kita bisa lalui dengan mulus. Orang berharapnya adalah vokalis yang sebelumnya ketika manggung. Bisa dibayangin kan? Tidak ada announcement sebelumnya, apalagi ketika masa probation tadi, Iya, masa betul, additional vokal tadi. Iya. Itu kan tidak ada announcement, memang tidak ada announcement. Terus manggung yang diharapkan vokalis yang lama, tapi munculnya adalah sesosok anak lulus SMA ini tadi gitu. Oh, tapi berarti tiba-tiba pas manggung, bukan Mas Pongki nih gitu ya? Iya. Oh, Tapi pihak eventnya nggak ada ngumumin apa gitu? Nggak ada sih, ya cuma ini aja, kita infokan kalau formasinya begini nih, karena vokalis yang sebelumnya tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa. Mau apa enggak? Kan ada yang mau, ada yang tidak mau kan. Oh, yang tidak mau juga ada? Yang tidak mau ya pastinya ada. Walah. Dan itu berlaku sampai panjang itu kalau yang perihal mau dan tidak mau ya waktu itu. Oh, jadi setiap ada tawaran, ngasih tahu kalau bukan Mas Pongki nih vokalisnya gitu berlaku terus panjang gitu? Ya kan kita memperkenalkannya begitu bahwa sekarang formasinya adalah ini. Gitu. Kita setelah rilis album agak lebih nyaman ya, agak lebih enak karena ada katalog yang bisa kita present, betul. Iya. Ada katalog yang bisa kita sampaikan bahwa ini nih yang baru formasinya begini, dengerin dulu lagunya dan lain sebagainya. Kebetulan rilis lagu juga ada 1-2 yang lagu lama dirilis lagi. Di remake. Ada lagu baru yang kebetulan waktu itu masih zamannya RBT. Oke, benar. Itu ada yang ngangkat satu jadi top one salah satu provider gitulah. Itu ada. Itu lebih mudah jualannya. Tapi memang perlu proses yang cukup lama lah, kurang lebih mungkin 6-7 tahun total. Sampai dengan positioningnya lumayan pas gitu. Oh, berarti sebelum Mas Pongki ngajuin surat resign tuh nggak berani rilis karya gitu ya? Nggak berani rilis Gak lagu berani, baru? Nggak berani ya? Gak berani. Oh, begitu. Bukan gak berani sih, beraninya sih berani-berani aja sebenarnya. Cuma kan kurang etis gitu Kurang aja. etis, Ya, bener, betul. kurang Kurang etis. etis. Oh gitu ceritanya. Wah pelik juga berarti dulu ya? 2009, 10, 11 itu? Lumayan. Berat banget berarti ya waktu itu ya? Nah ini nih, kalau mau dibilang berat gak berat, pasti dalam setiap proses kehidupan kita itu ada tantangan yang harus kita lalui gitu kan. Pindah dari Surabaya ke Jakarta kan pasti ada tantangan juga, betul kan? Nah begitu pula dengan Brian waktu itu. Brian pikirnya adalah begini, bahwa ini adalah satu fase dalam kehidupanku waktu itu yang harus dilalui, tinggal tahan atau tidak gitu. Kalau misalkan gue tahan berarti akan ada sesuatu yang lebih baik yang ada di depan. Oh iya. Gitu. Ya, tinggal ditahan-tahanin aja, tahan perut gitu kan. Betul. Nah pas masuk ke era sosial media, Ya. Jakustik udah punya Instagram,
Maksudnya udah sosial media lah, orang di mana-mana main sosial media dapat info dari sosial media gitu. Pernah ada kritik yang gimana banget gak Mas? Ke apa nih? Konteksnya apa nih? Lah, jadi orang-orang kayak baru, lah kok bukan Pongki lagi gitu kayak gitu. Bisa dilihat sampai hari ini masih ada. Sampai detik ini. Sampai hari ini. Iya. Wah berat. Itu vokalis tuh Pak ya? Iya. Vokalis tuh begitu. Suka dukanya jadi vokalis pengganti ya, itu pasti akan selalu dibandingkan dengan vokalis yang sebelumnya yang digantikan. Iya. Gitu. Terus sukanya adalah bahwa ya sebenarnya kita nggak mulai dari awal, kita punya batu loncatan gitu Betul. untuk mempublish suara kita, profil kita dan lain sebagainya. Cuma dukanya ya adalah pasti selalu dibandingkan dengan yang lama. Iya. Nah dibandingkannya itu dari berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya dari looks-nya aja yang berbeda. Jelas kalau looks kan tidak ada orang yang sama persis gitu. Apalagi kembar pun tidak sama persis. Yang kedua adalah dari sisi cara membawakan lagunya. Oke. Iya. Itu juga dibandingin. Dibanding-bandingin. Dibanding-banding ke. Banding-banding ke. Iya. Padahal lagunya ada judulnya Ojo dibanding-banding. Coba lagu itu ada di tahun 2009 gitu gue nyanyiin terus tiap hari. Pongkongin nih kok dibanding. Versi akustik lagi. Iya. Gitu. Gustik. Iya. Tapi waktu itu teman-teman juga sempat menyampaikan, Bri, ini tidak mungkin kamu bisa menggantikan figur Mas Pongki gitu. Yang kamu harus lakukan adalah itu Brian ingat banget waktu itu kalau nggak salah di tahun 2011 kita nongkrong di teras rumah gitu terus kita ngobrol-ngobrol. Tidak akan mungkin Brian bisa menggantikan figur Pongki karena yang sudah merasuk ke dalam ingatan masing-masing itu ya formasi yang kemarin gitu. Iya. Nah yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa membuat satu roh baru. Nyawa baru. Nah nyawa baru ini tergantung semuanya pada Brian. Kamu mau jadi seperti apa, kamu bawain band ini menjadi bagaimana, kamu mau menjadi seperti katakanlah nih seperti Mas Pongki yang dia komunikasinya bagus, ngobrol di panggung bagus, jokes lucu dan lain sebagainya, atau mau jadi Ariel yang dia nggak terlalu banyak ngomong tapi pesonanya luar biasa. Betul. Nah setelah disampaikan itu, cobalah aku terapkan dua-duanya gitu kan. Yang pertama jadi Brian yang banyak ngomong gitu. Udah kasih jokes, garing pak, gak ada yang ketawa. Susah emang Susah. Garing gitu. Sempat kita bikin contekan gitu-gitu kan. Terus, wah kok ngejokes kok nyontek gitu kan. Kayak gak asik banget. Terus. Kita itu oke. Iya. Terus udah fase yang jokes ini gak berhasil gitu. Oke. Coba fase yang kedua yang mau jadi Ariel lah, coba deh. Cool gitu ya. Cool. Terus nyanyinya sambung-sambung gitu kan. Iya. Tapi sekali teriak diharapkan wah. Iya. Harapannya. Sekali teriak wah, kagak ada yang nyambung. Pesonanya kurang kuat. Terus akhirnya apa pesonanya? Iya, terus akhirnya begini, bahwa satu hal yang Brian sadari bahwa gue punya suara tuh nggak jelek-jelek banget lah, gitu. Suara tuh bisa dibilang oke. Kalau nggak oke nggak juara bintang radio kan begitu. Betul. Pak, bahasa gampangnya bagus. Iyalah, nggak mungkin pasti bisa nyanyi lah. Bukan bisa nyanyi, bagus Pak. Bagus Pak, juara nasional Pak, mohon maaf. Oh ya bener. Nah gitu Mas. Ini kita tunggu-tunggu Mas. Iya. Oke. Tuh. Terus ya itulah satu aset yang luar biasa yang gue punya gitu kan. Gimana caranya supaya aset ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang yang menonton, audiens yang menonton. Dan satu hal yang Brian punya lagi adalah ketika Brian nyanyi itu orang tuh bisa nangis, Brian bisa ikut, orang tuh bisa ikut bahagia ngedenger kalau lagunya bahagia. Jadi penyampaian dari lagunya itu bisa dapet. Gitu. Ya itu aja yang aku coba gali sampai dengan akhirnya menemukan patternnya bahwa
Brian adalah orang yang suaranya nggak jelek-jelek amat itu tadi. Oh, Juara nasional. Suara. Ya, Juara nasional itu dia apa juara nasional yang harus di highlight. Berarti berfokus ke suara aja udah. Iya benar. Gak usah trying to be Somebody another else person, gitu ya. somebody else gitu. Benar. Oke. Kayak gitu Pak. Nah akhirnya nih setelah 14 tahun gitu ya. Bersama Jikustik. Sudah tidak bareng Jikustik lagi. Itu kenapa Mas itu? Kenapa pertanyaannya itu ya? Kenapa pertanyaannya itu Karena ya? kita nanya Iya, awal penasaran ya. Betul. Penasaran Mas, kita Mas. Ya, kayak katakanlah nih Mas Bias, Mas Romi ada di dalam satu perusahaan. Betul. Ada kalanya pengen resign gitu kan. Oh Oke. iya sih. Ya, alasannya apa? Coba kalau mau resign. Coba. Pasti spesifik alasannya. Apa ya, tuh? Dari pengalaman baru gua. Nah, itu salah satunya. Oh itu Terus apa salah lagi? satunya. Cari pengalaman baru kalau aku. Nah, cari pengalaman baru. Sama sih sebenarnya hampir-hampir sama. Gue gak salah aja ngomong ya kan. Oke. Tapi emang pasti beda lah ya. Bawaan band sama solo beda banget ya. Beda. Ya ada 1, 2, 3, 4 cita-cita yang pengen diraih. Yang itu mungkin hanya bisa dilakukan ketika kita sudah berjalan sendiri. Gitu aja sih. Dan cita-cita ini sebenarnya tidak melulu, ada ular. Ulet. Oh iya, ulat bulu, tolong par. Iya, jadi ada 1, 2, 3, 4 hal yang pingin Brian raih gitu ya. Dan itu mungkin tidak bisa ketika masih dalam satu perusahaan. Mungkin tidak hanya di bidang musik, tapi juga hal-hal yang lain yang mana butuh fokus. Itu aja sih Oke. alasannya itu aja. Butuh fokus, butuh waktu, prioritas waktu dan lain sebagainya. Dan ketika masih di dalam band akan menjadi tidak enak untuk semuanya. Ketika ada prioritas yang berbeda gitu. Oke. Sadar diri lah gitu. Iya. Akhirnya keluarlah resign juga akhirnya setelah 14 tahun. Tapi lebih lama daripada Mas Mas Pongki Pongki itu ya? 12 tahun. Mas Pongki 12 tahun. 96 sampai Iya. 2008. Saya 2009, 2023. Tuh, lebih lama Pak. Lebih lama ya. Nah ngomong-ngomong digitalisasi Oke, nih Mas. yes. Kan Mas Brian sendiri mungkin udah mengalami fase dari yang masih belum terlalu digital banget lah ya. Jadi Iya. kayak mungkin bisa nge-explore musisi itu dari radio, dari TV. Atau jual kaset, jual CD ya. Sampai Iya, sekarang kayak semua musisi bisa berkarya, semua punya kesempatan yang sama. Cuman beda nasibnya, lucknya aja. Yap. Nah, pendapat Mas Brian sendiri nih mengenai digitalisasi musik ini tuh lebih menguntungkan atau justru lebih menantang Mas? Ya menguntungkan ya menantang. Oh berarti menguntungkan yang menantang. Dua-duanya ya. Iya dong. Kenapa menguntungkan? Karena akses digital itu kan tidak tersentralisasi gitu kan. Jadi kita bisa mengakses si media digital ini dari manapun. Betul. Baik itu yang mencari informasi maupun yang memberikan informasi. Betul, Jadi katakanlah nih zaman dulu orang mau memberikan informasi tentang sebuah karya itu kan harus ke Jakarta. Betul. Harus Kirim demo lah ya. kirim demo Kirim apa segala demo. macam. Iya. Tapi sekarang semuanya bisa dilakukan dimanapun. Gitu. Itu salah satu keuntungan. Tapi menjadi hal yang menantang juga karena persaingan akan semakin ketat. Itu dia Pak. Iya. Semua bisa bikin. Semua bisa bikin, Iya, semua benar. bisa berkreasi, semua bisa menjadi seseorang yang berperan dalam dunia digital itu. Ya pinter-pinternya kita aja untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahannya, perkembangannya supaya kita nggak kalah dari Betul sih. pesaing-pesaing itu tadi. Sama harus punya keunikan tersendiri mungkin yang beda dari yang lain kali ya. Yep. Betul. Kayak ibaratnya lu mau beli ikan nih. Wih karena atu bagus nih makanya itu yang lu beli gitu. Iya. Kayak gitu Pak. Harus ada point of interest sendiri gitu ya. Keunikan tersendiri, ada yang bikin tarik yang punya ciri khas kayak inilah kemarin lah apa garam dan madu tuh. Iya. udah Unik gitu, pernah itu denger nggak? unik itu. Unik. Garam dan madu udah ya. Apa yang belum pernah dengar Pak? Kayaknya semua orang kan lewat deh itu. Semua orang denger Pak. Enggak ada yang cangcut terus diputerin lagu itu nggak tahu. Oh iya, ada. dia mungkin jarang main TikTok. Iya Main makanya. TikTok Pak. Serius Iya. nggak tahu? Dia Enggak tahu. Ada kontennya cangcut terus. Dia suruh nyanyiin ulang kan liriknya. Enggak tahu. Oke. Padahal emang segede itu kan lagunya. Iya. Itu kayak gitu contohnya lah. Maksudnya kayak punya keunikan makanya bisa jadi
sekarang begini, bikin EDM itu EDM, bisa dibilang EDM ya mas ya. Musik-musik EDM elektronik, semua bisa bikin elektronik. Tapi gara-gara dia punya keunikan digabungin sama suara ketipung apa itu jadi Iya. naik bisa terjangkau orang. Jadi dangdut hip hop ya istilahnya. Betul, Hibdut. hibdut. Hip hop dangdut. Lanjut Pak. Oke. Lanjut. Nah, apa contohnya? jangan, Nah, nggak boleh. Gak boleh mas, ini kita aja tahu dah. Nggak boleh. Kita aja. Tapi dengan sosial media sekarang, kalau kayak misalkan TikTok lah ya, kita anggap TikTok aja lah ya. Mas Brian sendiri tetap ikut nggak ke sana, mencoba mengikuti nggak? Jadi tadi pagi sebelum kesini nih, abis ngobrol sama orang yang ahli dalam bidang TikTok. Oh, gitu. oke. Jadi belajar. Akhirnya, Apa, Mas? Akhirnya harus belajar. Nah kita ini kan lahir tahun 90-an ini kan agak bego juga ya kalau misalkan Iya. perihal Iya sih. digital gitu kan kadang-kadang agak kurang menguasai lah. Kurang menguasai. Ya mau tidak mau kalau Brian secara pribadi memang akhirnya harus belajar dari yang memang mampu, yang memang tahu secara algoritma segala macam. Walaupun susah dalam kenyataannya untuk menerapkan itu. Katakanlah nih misalkan harus posting konten setiap hari. Ya PR juga. PR juga. Idenya apa itu setiap hari ya. Mau ngapain lagi gitu kadang-kadang sampai kepikiran nih gue mau ngapain lagi habis ini. Udah yang konten ini sudah, konten itu sudah. Bingung kan? Tapi pengen belajar mas, pengen belajar. Pengen belajar. Pasti harus belajar. Harus Iya, itu. banyak mas teorinya itu sound TikTok dipakai tuh lagunya. Iya, langsung booming apa Sound gitu. terus CapCut, template. Iya. Banyak banget mas. Banyak banget. Tapi bisa lah kita belajar sama Rebecca lah. Rebecca oke. Yang lebih muda lah ya. Kan gen-gen 2000-an itu. Iya. Harusnya paham mas. Iya. Nah sampai akhirnya nih, setelah keluar dari Jikustik, Mas Brian telah melahirkan banyak lagu nih. Betul. Barusan ngecek Spotify lagu itu banyak. Lebih dari Banyak. 10 kali. Banyak. Nah ada dua Masuk nih. playlist loh Pak, masuk playlist. Masuk playlist ya? Iya, playlist ya? maksudnya lagu-lagunya itu banyak didengarkan orang. Oh iya, lah. iya. Nah itu juga salah satu style generasi 2000-an mas. Dia kalau ada lagu yang disuka dibikin playlist. Bikin playlist ya. Itu salah Iya, satu style. Berarti benar. Brian udah masuk ke Generasi ini. Iya. Nah, oh ya ada yang menarik juga nih. Lalu mas ya ada yang menarik juga nih. Bener. Gue ngecek profil Mas Brian. Nah, Apa tuh? Audiens dominannya 1827. 1827 benar. Itu kenapa menurut Mas Brian kenapa bisa Bisa kesana dominan ke ya? situ? Karena kita aja Pak ya, audiens dominan 2534. Iya. 2534. 2534. Iya, Mas Brian 18 Masuknya 2 1827. ya 1824 1827 1824 tadi gue lihat ya. Iya, Pokoknya iya, dominan segitu. Apakah karena konten Mas Brian, apa karena lagu Mas Brian, apa karena apa Mas? Gak tahu. Serius? Tapi tuh Tapi menarik. begini, menariknya begini. Kita nggak tahu ya progres di sosial media itu. Kadang-kadang kan juga kita pengennya targetnya ini tapi kenanya di ini gitu Iya. kan. Kalau ternyata 1825 kalau nggak salah sih 1825. 1825 ya, Itu iya 1825. Apapun yang akhirnya menjadi audiens terbanyak, Brian tetap syukuri sih. Maksudnya itu menjadi oke, ternyata disukai juga sama anak-anak muda gitu kan, yang di bawah Brian. Iya, iya, Tapi ketika live show ini ceritanya adalah ketika live show, Brian adalah bukan idola anak muda. Kenapa bisa bilang Idola seperti itu? ibu-ibu. Oh, Gitu. Tapi streamnya anak muda. Anak muda. Mungkin ya ibunya anak itu mungkin ya. Ya bisa jadi. Nah, minjem Spotify sini gitu. Minjem Spotify mama mau dengerin lagu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini iya, bisa iya, nyambung iya. loh. Oh ternyata begitu. Anaknya nonton, ibunya denger. Tapi konten sosial media kayak konten IG gitu nggak ada yang kayak anak Mas Brian nilainya kayak ini anak muda banget nih, Gen Z banget gitu, atau biasa aja udah? Biasa aja, nggak terlalu. Sampai dengan hari ini, sampai dengan tadi berguru dengan ahli TikTok itu, nggak kepikiran, belum ada kepikiran. Oh. Iya. Karena itu juga salah satu goals kita Mas, untuk bisa meremajakan audiens gitu. Apa Benar, jangan-jangan benar, mama-mama itu bikin akun IG audiens dipalsukan. Atau Brian direkrut aja di Indo. Gimana? Ini Kan nih. sudah sesuai dengan apa Jangan, tadi target Mas. audiens. Jangan Mas, jangan Mas. Jangan, Mas. Udah paling benar jadi musisi ya Mas sudah. Oke. Nyanyi aja Mas. Kita kayak musisi sulit berkarya nih. Betul, Ibarat betul. pribadi sulit. Kenapa sulit? Kantor. Simpel aja Mas udah. Bagi waktunya susah Mas. Ya lu buka lagi. Bagi waktunya Kantor. susah Mas. Waktu susah. Betul. Nah ini nih, ada 2 single nih yang kita highlight di sini adalah Utuh. Kayak biar kayak ini, apa Rocky Gerung. Utuh. Oh gitu dia kalau ngomong ya. Ya, dan Harapan Palsu. Harapan palsu. Wah ini
dua single ini tuh ada nuansa sangat personal. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ini ada nuansa yang sangat personal nih. Apakah ada pengalaman pribadi Mas gitu yang jadi inspirasi lagunya atau Nah, Gak single gue yang terakhir ada gak sih di situ? udah ini aja dulu Mas apa? Oke. Dijawab dulu aja. tenang. Utuh dan harapan Harapan palsu. palsu. Gimana? Yang rilis pertama, yang rilis duluan itu Harapan Palsu. Iya. Ya. Harapan Palsu itu kalau nggak salah 2023 bulan Juli apa ya kalau nggak salah. Oke. Nah kalau ditanyain apakah ada pengalaman terkait lagu itu, ada tapi pengalamannya orang. Oh pengalaman Jadi orang. waktu itu Brian bikin lagu Harapan Palsu ini adalah atas mendengarkan cerita dari seseorang. Oh. Gitu. Ceritanya adalah dia udah pacaran lama gitu kan, terus akhirnya si cowoknya mendapatkan penugasan keluar kota, terus awalnya masih bagus hubungannya. Setelah itu dia tahu melalui aplikasi, sosial media bahwa si cowoknya itu menikah dengan orang lain. Gitu. Aduh. Makanya ada liriknya kan, kau menikahinya tanpa pedulikanku, tanpa kau tahu sakit rasaku. Gitu. Iya. Gila itu ada ya Mas orang kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Nah, Dia Iya juga. kalau untuk utuh. Utuh. iya, Utuh itu rilis 2024, baru tahun kemarin. baru banget. Baru. Utuh ini ditulis, Brian tulis 2020 di saat mau persiapan menikah. Oh, berarti masih Jikustik tuh ya? Masih Masih di Jikustik. Masih di Jikustik. Emang niatnya nulis buat sendiri atau buat Jikustik? Waktu itu kan kita belum tahu nih kalau COVID 2020 Iya. itu akan semengerikan itu, gitu kan. Nah, waktu persiapan menikah sudah ada planning, kita mau undang berapa orang, sekian banyak orang waktu itu. Terus di tempatnya ini outdoor dan segala macam. Terus kita mau kasih souvenir ceritanya. Souvenirnya itu adalah kumpulan lagu-lagu album. Oh, asik juga kok souvenirnya ya. Musisi pakai gitu, musisi. Iya benar. Oke. Terus. Ada yang duet dengan istri, ada yang sendiri. Waktu itu pinginnya begitu. Nah tapi COVID menyerang kita semua Pak. Iya itu. Habisin semua Pak. Undangan 1000 jadi hanya 40 orang Pak. Agak jauh juga ya. Agak jauh. Nah tapi lagu-lagu yang ditulis kala itu ada yang sudah dirilis. Kau satu-satunya itu duet sama istri. Terus yang utuh ini akhirnya dirilis tahun 2024. Itu kesannya nyata apa? Itu pribadi kalau pribadi itu. itu ya? Pribadi. Apa namanya isinya kan tentang kita menyampaikan bahwa aku tuh sungguh-sungguh loh sama kamu gitu. Asik. Aku tuh berharap kita bisa menjaga keutuhan kita sampai selama-lamanya. Iya, Gitu-gitulah. Wah itu doa dan ini ya harapan ya. Benar. Harapan berikutnya mudah-mudahan bisa jadi lagu yang dibawain terus di wedding. Gitu kan. Betul. Nah, Yang sekarang, maksudnya terakhir itu bukan terakhir bukan. Iya. Lagu yang terakhir. Lagu yang baru-baru. Ada Lagu yang baru-baru. ini. Nah. Rindu yang menyiksa. Rindu yang menyiksa ya. Ini asik nih Pak, Rindu yang Apa nih? menyiksa Kenapa nih? ini Kenapa? asik. Karena setelah menjadi seorang solois dan sudah merilis beberapa lagu, ini lagu yang bukan gue yang ciptain. Oh iya. Oh. Siapa nyiptain Mas? Om Sam namanya. Om Sam. Iya, Om Sam. Iya. Oke. Om Sam. Om Sam namanya, Om Sam. Nyiptain lagu Naveda. buat ini juga? Jadi apa namanya? Iya, ciptain lagu buat Rebecca ya? Rebecca Simorangkir. Rebecca Simorangkir. Betul. Om Sam Naveda. Jadi kalau kita bermusik nih ceritanya, itu kan ada kalanya mungkin butuh penyegaran. Iya. Ya nggak sih? Contohnya adalah misalkan biasa di aransemen sendiri. Betul. Terus pada suatu ketika kita butuh music producer Iya. untuk membantu untuk mengaransemenin karena benar-benar udah stuck nih. Iya, Bikin apalagi ini lagu gua gitu kan. Iya. Gitu. Nah begitu pula dengan ini. Bukan stucknya tapi setelah 5 lagu ke belakang lagu-lagu sendiri yang mungkin tipe-tipenya juga hampir-hampir sama, gaya penulisannya hampir sama. Disinilah lagu Rindu yang Menyiksa hadir sebagai lagu yang secara tipe penulisannya berbeda dengan Brian menulis dan liriknya pun mengandung hal-hal yang tidak biasa gitu. Iya. Apa itu Mas yang tidak biasa? Pernah nggak ada lagu
yang liriknya begini. Ada satu pemeran layar kaca, bila aksinya bermesraan buatku cemburu mengingatmu. Jadi baru nonton TV ceritanya. Iya juga Terus ya. Oh, bikin inget ya. bikin inget. Oh iya sih. Lucu kan? Iya, Lucu. Ini belum ada kayaknya tuh. Belum ada. Makanya wih, asik ini om. Liriknya beda gitu. Tapi lagu itu relate sama kehidupan Mas Brian sendiri? Lebih ke sebenarnya semua orang mungkin pernah ngalamin. Katakanlah ini kita sudah bahagia dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita sudah move on dari segala masa lalu kita lah. Tapi pada suatu ketika kita ketemu orang yang mana gaya bahasanya sama dengan orang yang pernah ada dalam kehidupan kita dulu. Terus tiba-tiba keinget, oh kayak itu ya. Iya. Kita lagi nonton TV nih ceritanya. Ada orang yang secara rupa gitu agak mirip-mirip gitu. Kok kayak ini ya. Iya. tapi buat lucu-lucuan aja, Iya, bukan paham. terus aduh aku dulu pernah bersamanya, enggak gitu juga. Kuncinya adalah di bagian ref nih. Gimana tuh? Rindu ini menyiksaku, rindu orang yang pernah mencinta dan dicinta. Tak harap lupakanmu, gak usah dilupain gak apa-apa sebenarnya. Ku hanya ingin bahagia ketika mengingatmu. Oh. Goalsnya di sini. Perpisahan itu sakit, tapi perjumpaanlah yang harusnya tak terjadi. Gila gak liriknya? Bener. Perpisahan sakit bos. Sakit, tapi kenapa ada pertemuan ini gitu kan? Iya, bener. Gelo, bener. Coba kalau nggak ketemu itu Cuma gak ketemu, kan gua gak sakit. nggak sakit. Iya. Wah, gue lagi merenungin lu nih. Asik. Iya juga ya. Bener pertemuan mbak yang ini. Tapi tergantung endingnya juga sih sebenarnya ya. Betul. Kalau misalkan endingnya baik-baik aja nih kayak lagu utuh gitu ya. Iya. Endingnya baik-baik aja ya pertemuannya bersyukur. Iya. Maksudnya gue relate Pak itu Pak masalahnya Pak. Iya. Gue 5 tahun Mas. Oh iya, 5 tahun putus ujungnya. 5 tahun. 5 tahun. Kenapa ada pertemuan itu? Bener. Menyakitkan ya. Jadi yang salah perpisahannya apa pertemuannya? Nah. Kalau begitu. Gue menganggap perpisahannya benar. Perpisahannya benar. Perpisahannya benar. Karena itu menyiksa aku pelan-pelan ya. Anjir judul lagu ntar menyiksa pelan-pelan gitu anjay. Menyiksa pelan-pelan. Iya. Ya kan? Tapi pertemuannya bener. Pertemuan. Itu yang gue sesali. Kalau misalnya tahu endingnya seperti ini ngapain gue ketemu dia gitu. Ngapain lu kejar dia kan Kejar waktu dia. Lu jagain jodoh orang. Bener. Nyiksa itu ya. Lu gak ada pengalaman gitu ya? Nggak ada lagi. Satu orang curhat, saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Curhat dia ternyata ya. Soalnya semua aspek yang diobrolkan Mas Brian relate semua sama gue Pak. Dari Masuk mulai ya? lagu apa tadi? Iya, masuk iya. ke gue. Semua Mas. Lagu mulai utuh atau palsu semua masuk ke gue semua. Relate sama gue. Kena ternyata. Iya. Semuanya. Nah, lagu-lagu ini dirilisnya di Under Container label. Container. Under Container Music. Music. betul. Container Music ya. Ya. Nah itu kalau boleh tahu nih. Boleh lah, masa Nah nggak boleh. itu yang pengen kita tahu. Kalau boleh tahu kontainer musik ini kan bisa dibilang baru Mas ya. Baru. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah. Itu Tergantung nih rilisnya kapan sih. Iya bener juga. Oh iya, baru beberapa bulan kemarin kan? Nah gitu bener. Umurnya baru beberapa bulan ya. Iya. Terlalu. Oke, baru berapa bulan? Baru beberapa bulan kemarin nih. Nah pertanyaannya adalah. Apa yang membuat Mas Brian ini salah satunya nih berarti ya? Inisiatornya? Salah satu satu inisiatornya atau bisa dibilang Atau apa nih bisa Mas? dibilang Untuk gimana kontainer nih? music? Ya bisa dibilang salah satu yang terlibat lah di dalam kontainer music ini. Juga sebagai salah satu performer atau apa ya bahasanya. Artis yang desain. Artisnya lah. Artisnya. Yang dirilis oleh Under Container Music itu tadi. Kalau boleh tahu kenapa namanya kontainer Mas? Karena suka bikin konten, jadi kontainer. Oh kontainer di sini artinya kontainer. bukan. Enggak gitu. Ini bercandaan Kayak gampang ya. Kayak gampang ya. Kameramen. Nah, gitu ya. Tinggal ditamain di belakangnya ya. Serius tadi. Berarti kenapa nih? Gamelaner. Ya, itulah. Gamelaner gitu. Lanjut Mas. Itu. Kontainer gimana tadi? Gue kira tadi serius tadi. Oh karena bikin konten. Oh konten. Gue udah gitu respon gue. Aku kira gitu. Jadi kontainer ini adalah maksudnya ya harapannya ya
Di Jogja itu kan memang belum ada satu fasilitator yang apa sih kalau bahasa Jawanya tuh bakoh gitu apa ya? Bakoh itu apa? Bakau tuh buat dalam rokok tuh. Bakau, beda-beda. Jadi kontainer ini diharapkan menjadi satu wadah atau fasilitas bagi masyarakat Jogja terutama karena kontainer juga base-nya adalah di Jogja. Untuk memfasilitasi mereka yang punya talenta yang bagus, yang mereka punya niat yang bagus, punya cita-cita yang setinggi langit, untuk bisa difasilitasi menuju cita-cita tersebut, gitu. Dan kebetulan memang di Jogja sendiri belum ada satu fasilitator itu, gitu, yang mengajak talenta-talenta dari Jogja untuk bisa di-push, disemangati, dididik, dirilis dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapannya kita bisa kontainer bisa jadi satu wadah yang besar seperti layaknya kontainer gitu kan. Mewadahi. Jadi di samping sering bikin konten, ini kontainer itu maknanya adalah harapannya menjadi wadah yang besar sebagai kontainer. Mewadahi, Gitu ya. betul. Nah, ada gak sih Mas artis kriteria artis untuk desain sama kontainer tuh apa? Harus Kita Jogja panggilin orang kontainernya aja gimana sih? Mas Brian mewakili kontainer. Iya, oke. Sebenarnya kalau dari sisi spesifikasi nggak ada yang terlalu spesifik gitu ya. Iya. Ya dalam artian satu punya niat yang baik, dua punya talenta yang mumpuni. Sebenarnya nggak mumpuni pun juga nggak masalah karena kita bisa bangun talenta itu pelan-pelan supaya nanti bisa jadi talenta yang mumpuni itu tadi. Gitu. Cuma ya lebih ke ini aja sih. Fit atau tidak dengan lagunya gitu. Karena kan kontainer provide ada lagu-lagu juga. Nah fit gak penyanyi ini dengan si lagunya? Terus lagunya fit gak dengan penyanyinya? Mungkin penyanyinya bagus banget tapi lagunya kurang fit nih. Kita coba cariin lagu yang lain untuk penyanyi ini. Ya gitu-gitulah. Oke. Keren sih, tapi bisa jadi salah satu inisiator dan menjadi wadah dan fasilitator di Jogja ya. Benar. Karena Jogja tuh banyak buat talenta-talenta, ya kan Mas ya? Banyak banget. Konten kreator aja gue lihat konten kreator yang berbakat biasanya Jogja, di bio-nya tuh Jogja ada pin, emoji pin Genji. Iya. Bisa Genji gitu tuh. Pin Jogja, lokasi Jogja. koma Indonesia gitu. Yes. Jogja biasanya banyak. Kompornya dari sana Pak. Buat masak kan Betul. perguruan tingginya ada di sana. Nah itu dia, ada Iya, isi. Kan? Banyak juga sih. Tapi nggak akan ambil talent dari luar Jogja atau ada kemungkinan seperti itu? Begini, jadi kalau sebenarnya bukan terus talentnya adalah orang asli kelahiran Jogja, enggak juga. Iya. Tapi adalah orang-orang yang basisnya ada di Jogja. Domisili lah ya. Domisilinya di Oh Jogja. misalkan lahir di Jakarta tapi tinggal di Jogja. Nggak masalah, Iya. nggak masalah. Tapi mau bergerak pelan-pelan dari Jogja. Oke. Oke. Karena ada beberapa talent dari kontainer juga bukan orang Jogja, ada orang Papua, ada juga. Oh. Iya. Ada orang Ambon, ada juga. Tapi orang Papua sama orang Ambon tuh bisa ngomong Jawa Mas dia. Bisa dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Tepes-tepes lah. Terus apa pertanyaannya? Oh iya ini Pertanyaannya adalah selama hampir 2 dekade berkarya di musik, industri musik ya. Tua juga gue. Bisa dibilang industri musik loh. Maksudnya industri Industri. musik karena udah melalang buana lah. melalang buana kemana-mana, manggung ditonton ribuan orang. Iya. Rilis profesional dan lain-lain. Pernahkah Mas Brian berada di titik terendah hingga terpikir untuk kayak nyerah gitu? Pernah gak Mas? Pernah. Oh iya? Baru-baru ini atau udah lama Mas? Beberapa waktu yang lalu pernah. Oh iya. Pernah. Gimana apa yang ada di benak Mas Brian dan Apa akhirnya pemantiknya apa tuh? dan akhirnya apa yang bikin nggak jadi? Nggak jadi dong karena kan masih tetap lanjut ya. Ternyata lepas dari musik itu susah Pak. Susah. Karena dia udah menjadi DNA. Akut deh. Iya. Pernah. Aku punya satu studio recording gitu kan. Yang waktu itu barengan sama Indo Musigram waktu itu. Oke. Jadi kita bikin 2015. Sama gak? Kita 14. 14. 14 ya. tahun. 14 tahun. Ya, hampir sama. 2015 waktu itu. Nah kalau misalkan orang bertanya nih. Siapa sih yang memprakarsai cover-cover gitu kan. Itu salah satunya kami Pak. Oh. Gitu. Iya. Salah satunya. Terus Coba gimana, Mas? cover-cover untuk pribadi ya. Kalau nanti mau
publikasikan apa segala macam itu menjadi urusan dari masing-masing kan Iya, gitu. iya, Tapi kita benar. memfasilitasi studionya gimana kalau misalkan kita bikin ini model cover-cover kala itu termasuk salah satunya adalah Felix. Oh, Felix itu, Irwan. itu awalnya mulai dari tempat kita. Oh, iya. Oh, sekarang jadi konten kreator cover Cover besar dia gede di juga itu. Indonesia besar. Betul. Nah, pernah pada satu titik di mana ini gue tutup semua aja Pak ya. Oh, studio recording tutup. Iya. Jadi sudah tidak berinteraksi lagi dengan musik. Oke. Pernah. Tapi kembali lagi bahwa ternyata tidak berinteraksi dengan musik itu hampa. Nyawanya hilang. Benar. Betul. Sudah, Akhirnya nggak jadi. akhirnya bagaimana tetap ini bisa jalan tapi dengan sistem yang lebih baik gitu aja sih. Kita bikin sistemnya pelan-pelan yang lebih baik, lebih bagus, mengikuti zaman era digital dan lain sebagainya supaya tetap bisa survive, tidak terbebani tapi happy gitu. Iya. Emang musik tuh udah sulit, Melekat. udah melekat Pak. Merasuk ya. Gue juga pernah nyoba tuh. Nggak dengerin musik sehari aja. Dimarahin bos. Karena kan kerjaan gue musik. Karena ini musik kram. Iya. Betul. Gak bisa, makanya gak bisa. Jangan tahu loh. Emang harus mendengarkan. Lebih nyaman ngeband apa solo mas? Apakah nanti ke depannya bakal bikin band lagi? Nyobain bikin band lagi? Apa tetap terus untuk sekarang solo dulu deh? Lebih menantang, semuanya menantang sih. Oke. Nyamannya semua nyaman juga sebenarnya. Dan solois tidak akan bisa terlepas dari band pasti ya. Iya. Karena siapa lagi yang mau ngiringin kan kalau bukan band gitu. Benar. Kalau memilih sementara ini masih lebih prefer ke solo. Solo. Ya. Ya, karena kalau mau berangkat photoshoot nggak harus koordinasi dulu. Betul. Iya, benar. Bisa langsung mulai dulu Bisa sendiri langsung juga mulai. mulai gitu ya. Mau berangkat promo nih katakanlah juga langsung berangkat aja gitu. Nggak perlu. Ini bisa di relevansikan dengan yang lain-lain ya. maksudnya ya. Iya. Berangkat tinggal berangkat karena sendirian. Iya, karena sendiri. Karena sendirian. Itu juga berlaku ketika kita mau bikin musik, kita mau pilih lagu yang mana yang mau dirilis duluan dan lain sebagainya itu kita punya satu kewenangan sendiri di luar dari label ya katakanlah ada kerjasama dengan label. Kita punya inilah kita mau pilih yang mana, mau rilis yang mana, kita mau bikin musiknya menjadi seperti apa yang sesuai dengan diri sendiri atau mau mungkin yang totally berbeda dengan apa yang jadi tren itu kan bebas, lebih free, lebih bisa berkreasi gitu kalau solo. Apalagi sekarang banyak banget musisi solo kan zaman sekarang ya. Iya benar. Mungkin karena pemikirannya sama kayak Mas Brian ya. Lebih nyaman. Photoshootnya cepat gitu. Iya. Photoshootnya. Tapi ada minusnya juga loh Pak, Apa itu? ada kurangnya juga. Semuanya menjadi tanggung jawab sendiri. Iya gitu. sih benar. Iya. Jadi kalau nggak laku ya ditanggung sendiri. Betul. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang harus didiskusikan misalkan ya nggak ada nggak yang diskusikan sendiri. Iya, Paling iya. ke GPT paling Nah, saya ada masalah. apa Siri biasanya Siri Juga bisa. I got a problem, Siri. Hey Siri, Oh, kagak bunyi. Nyala tuh. how are you? Oke, akhirnya telah usai ya Pak ya. Betul. BTW lagu Apa tuh? tidak apa tadi judulnya? Rindu yang menyiksa. Rindu yang menyiksa. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Apanya? Bisa dengarkan di mana Oh saja? bisa dong, bisa banget. Di mana Mas? Boleh Bisa kasih tahu? dengerin lagu Rindu yang Menyiksa teman-teman semuanya, lagu terbaru, single terbaru dari Brian di seluruh digital streaming platform favorit kalian, terserah mau pilih yang mana. Kalau nggak suka di skip. Nah. Terus di YouTube juga sudah ada video musik Oke. official music susah Official banget. music video. Video klip kalau zaman dulu lah. Nah, bener, Video klip susah banget banget sekarang namanya ya. Tahu ya official apa lah. Panjang banget. Video klipnya udah ada, tinggal ditonton aja. Terus kalau bisa di-share lah ke teman-teman. Kalau kamu suka di-share ke teman-teman supaya lebih banyak yang bisa merasakan lagu ini. Betul sekali. Kayak Romi tadi ikut merasakan. Merasakan asli, Langsung curhat. semua relate utuh. Terus Rindu yang Menyiksa, semuanya relate. Abis itu gue dengerin maraton. Pakai di Spotify, pakai sleep timer 30 menit tidur.
Dia sampai tidur. 20 Dengerin menit, Mas 20 Brian menit. kok dengerin Iya. maraton gimana Maksud sih? gue dengerin maraton lagunya Mas Brian, maksud gue Nah, gitu. itu baru. Lagunya gue dengerin maraton. Mas Enggak, Brian. lu tidur apa maraton sih sebenarnya? Nah, gimana sih? Pakai sleep timer 30 menit. Ah, Jadi oke. gue masih denger tuh 30 apa 1-2 lagu awal, denger 3 lagu awal, akhirnya tidur gitu. Jadi lagunya untuk menemani, pengantar menemani. tidur. Oke. Kayak gitu, Iya. Bang. Bisa itu teman-teman nanti dengerin lagu-lagu Brian yang lain, utuh harapan palsu untuk tadi apa? Maraton. Maraton. Sebelum tidur. Pakai sleep Bisa. timer jangan lupa, kalau pakai sleep timer baterainya habis. Abis. Iya, biasanya 30 menit, 45 menit biasanya gitu. Jangan lupa dicas lah. Iya sih, cas jangan lupa. Tapi baterai health turun ntar. Kalau tinggal tidur. Jadi repot, mending gak usah tidur deh. Puter aja, udah puter lagunya. Udah puter aja, tungguin sampai beres. Satu album, udah kelar. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Ya, guys. thank you ya Indo Music Talk Thank you yang juga, Mas sudah Brian. Thank you menampung juga, Mas. kami hari ini. Siap. Maaf ini kita ngerepotin. Aman, Mas, aman Mas. Brian. Thank you Mas ya, kita pamit kita. Betul, thank you semuanya. Saya Bias. Saya Alfi Romi. Saya Brian Prastiadi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Thank you. Like, comment, Bye. subscribe. Bye-bye. Oh iya. Kasih penutup. Menutup. Menutup. Ganti lagu Pak, ganti lagu Pak. Ganti Gimana? lagu. Gua ada Gimana? closingan beda nih. Oke. Closingan beda. Ah, oke. 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 Sip.